semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Puspa dan hari ini kita bakal ngobrol bareng seseorang yang udah melewati banyak fase seru dalam perjalanan pengembangan ceritanya. Mulai dari aktif di ISEC, TEDx Undip, dan terlibat di berbagai proyek yang pastinya penuh cerita yang menarik ya. Tema obrolan kita hari ini adalah Growing Through Every Step. Dan aku yakin banyak dari kalian yang bakal dapat insight atau bahkan dapat semangat baru nih dari cerita kali ini. Langsung aja kita sambut tamu kita hari ini, yaitu halo Mu. Halo Puspa, Halo, apa kabarnya hari ini? alhamdulillah baik sih. Tadi abis sholat Jumat juga, jadi kayak Alhamdulillah. masih seger banget lah. Alhamdulillah, ya. Jadi kamu tuh aktif banget ya di berbagai banyak kegiatan. Kamu mulai dari TEDx Undip, terus juga ISEC, dan yang aku tahu kamu mulai ISEC tuh dari tahun 2023 ya, kalau nggak salah. Iya. Boleh dong ceritain kenapa sih kamu mutusin buat berkembang lewat kegiatan-kegiatan itu? Oke, jadi aku izin cerita ya Puspa dan teman-teman Ya. semua. Jadi betul banget, aku sekarang lagi berkembang dan tumbuh di ISEC in Semarang dan juga di TEDx Undip kayak gitu ya. Nah, kenapa sih aku akhirnya tuh saat itu waktu maba memutuskan aku ini join ISEC gitu? Karena Mm-mm. justru kita nih sebagai mahasiswa jangan menjadi pribadi yang kayak kuliah pulang cuma belajar aja gitu. Karena menurutku pengembangan diri ini juga sangat penting gitu karena nantinya akan kita pakai ke sesi kerja nanti kayak gitu ke professional worker nanti. Nah makanya aku juga lihat-lihat dulu nih kira-kira organisasi apa sih yang bisa cocok sama aku untuk menempa aku kayak gitu ya selama Mm-mm. di masa kuliah ini. Dan awalnya aku juga pernah ikut internship himpunan, aku juga Baik. pernah coba daftar jadi calon panitia ODM kayak gitu ya. Nah cuma terus out nih kayak aku belum menemukan nih tempatku di sana kayak gitu hingga akhirnya aku coba kayak ada Isaac nih, Isaac Iswara, aku lihat kok kayak bagus juga fitsnya kayak gitu. Terus kayak konten-kontennya kok lucu, ya awalnya sih kayak gitu aja gitu. Pas aku coba masuk ke sana, terus kayak ya udah ikut seleksinya lama juga kan 4 bulan. Terus kita juga ada masa probationnya juga, jadi kita kayak belajar gimana sih caranya menjadi pribadi yang baik gitu di organisasi tersebut kayak gitu. Nah, terus aku nanti ternyata keterima kayak gitu dan aku sekarang banyak belajar banget. Setahun lalu tuh aku di external relations, aku jadi berhubungan sama alumni, government, sama BOA juga kayak gitu. Dan juga aku juga ngurus beberapa legality ada di ISEC. Dan tahun ini kemudian aku naik jabatan juga menjadi tim leader, tapi aku nggak di external relations, tapi aku di business development sebagai strategic operations. Jadi aku istilahnya kayak melakukan pitching ke beberapa perusahaan, beberapa in-kind juga kayak gitu untuk cari financial partner kayak gitu juga in-kind partner. Dan juga sih aku juga bantu teman-teman dari produk gitu ya hasil Semarang untuk mendapatkan support dari beberapa company kayak gitu. Terus juga di TEDx kemarin aku jadi media partner staffnya gitu. Jadi aku kayak menjadi jembatan TEDx ini untuk promosi ke universitas kayak gitu kan. Terus juga ke media-media relasi di Instagram atau misalkan organisasi-organisasi kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, dari semua perjalanan itu ada nggak sih momen yang bikin kamu ngerasa kayak, wah, aku udah berkembang dari diriku versi dulu gitu? Jujur sampai sekarang tuh masih belum ngerasa gitu ya, belum ngerasa kayak, oh aku udah lebih berkembang nih, aku udah lebih baik dari tahun lalu atau dari aku waktu SMA gitu. Jujur aku belum, karena aku merasa aku masih perlu banyak belajar nih gitu kan di ISEC sendiri, di TEDx maupun di Undip sendiri kayak gitu. Karena aku menerapkan prinsip gitu ya, kalau misalnya itu harus tetap haus, harus tetap lapar sama namanya knowledge gitu. Jadi aku selalu menerapkan diri, jangan merasa puas dan apa yang udah kita punya kayak gitu. Jadi sampai sekarang ini aku belum merasakan kayak udah cukup kayak gitu. Jadi aku pengen terus belajar, terus berkembang lagi di organisasiku ataupun di tempatku di Undip ini kayak gitu. Oke, aku ngebayangin pasti jadwal kamu tuh padat banget ya. Dengan jadwal yang kamu yang padat itu, gimana cara kamu biar tetap enjoy dan gak stres selama menjalani kegiatan itu? Oke, tentunya dengan kita menjalani kuliah ya di kimia itu sendiri kayak gitu ya, Iya. kayak teman-teman pasti tahu lah ya banyak banget kita tugasnya, laporan praktikumnya kayak gitu kan dan juga kayak banyak banget nih dosen yang dar ngasih tugas kayak gitu ya, yang nilainya tuh tiba-tiba jam 4 sore, jam 5 sore kayak gitu kan. Nah, dibanding juga sama geser kita nih yang kayak kerjaannya pun nggak tahu kapan datangnya kayak gitu ya, bisa jadi waktu kita lagi ada kelas, tiba-tiba ada calling dari partner nih, dari perusahaan kayak gitu, atau misalkan ketika lagi weekend tiba-tiba kita harus ada rapat kayak gitu kan ya, atau mungkin kita harus kerja kelompok kayak gitu. Nah, aku biasanya menggunakan skala prioritas sih kayak gitu. Nah, Aku biasanya pakai aplikasi juga, pakai notes, jadi biar aku tahu sekiranya mana dulu yang harus aku kerjain kayak gitu. Dan juga aku selalu pakai Google Calendar di mana
itu bisa ngeset nih jadwal aku untuk selama seminggu ke depan tuh kayak gimana. Jadi misalnya aku mau ngajakin main teman, terus aku mau liburan, aku tahu kapan aku bisa gitu. Karena menurutku kita udah stres nih ya, kayak Iya. kuliah, organisasi kayak gitu kan. Masa kita nggak jalan-jalan sih, masa kita nggak main, pasti perlu juga dong waktu-waktu kayak gitu. Nah, makanya aku coba imbangin lah biar nggak terlalu stres kayak gitu. Jadi biar work-life balance aja kayak gitu. Oke, keren ya tipsnya, supaya tetap enjoy di tengah banyaknya padat kegiatan ini. Nah, kalau dilihat dari semua yang udah kamu lakuin nih, dari pengalaman dan interaksi yang kamu dapetin, ada nggak sih satu nilai atau pelajaran yang kamu pegang terus sampai sekarang? Hmm. Salah satu yang paling aku pegang nih ya setelah aku berkembang di sini gitu ya di Semarang, tentunya itu adalah time management sih Ya, jujur gitu ya, karena aku dulu waktu SMA lumayan bisa dibilang anak mami gitu ya. Maksudnya oke. kayak aku udah tahu nih ngapain aja dan orang tua aku udah mempersiapkan itu kayak gitu, sedangkan aku di sini di Semarang kayak bener-bener harus mempersiapkan semuanya sendiri kayak gitu ya, mulai dari bangun tidur, Mhm. nyiapin baju sendiri, nyuci baju sendiri kayak gitu Oke. kan. Jadi kayak kita harus tahu nih kira-kira waktu kapan kita untuk berbenah kayak gitu kan, kapan kita waktu bisa untuk sendiri, kapan kita untuk waktu untuk berkembang kayak gitu ya. Mungkin Mhm. itulah challenge-nya di sini kayak gitu. Nah, aku belajar dari time management ketika aku jadi seorang perantau tuh ngena banget sih kayak gitu. Oke. Sekarang nih kamu lagi aktif apa ya? Lagi sibuk apa? Boleh nggak spill dikit ke kita? Oh, oke oke. Sekarang aku lagi ikut juga PKM gitu kan, alhamdulillah baru lolos internal Undip gitu ya. Teman-temanku sekarang lagi coaching di Salatiga kayak gitu. Kebetulan aku nggak ikut. Dan juga sekarang tuh aku kesibukannya sih cuma organisasi aja sih kayak gitu, sama karena aku kebetulan sekarang karena Isaac nih ya teman-teman, karena aku punya posisi di business development-nya Opak Fried Chicken kayak gitu. Jadi sekarang aku juga jadi kayak part time lah istilahnya kayak gitu. Nah, keren banget ya, kamu udah membawa pulang bronze medal di IPTEX 2025 kemarin. Nah, terakhir nih, buat teman-teman di luar sana yang sebenarnya masih pengen explore banyak hal, tapi ragu atau ngerasa minder untuk memulai, kamu ada nggak pesan atau tips untuk mereka? Ada banget teman-teman. Yaitu tipsnya adalah jangan pernah takut untuk mencoba sih teman-teman. Karena jujur aku saat maba pun kayak awalnya aduh takut banget nih kuliah di kimia di Undip yang gak pernah aku rencanakan sama sekali kayak gitu ya. Dan aku awalnya pun emang struggle sih kayak gitu kan. Gimana nanti apa namanya survive-nya, terus aku harus ikut apa kayak gitu, terus aku kayak harus berkembangnya seperti apa kayak gitu. Nah tapi ketika ada suatu opportunity gitu yang ada di depan mataku gitu, aku nggak pernah takut untuk mencoba. Meskipun nanti teman-teman kayak merasa, aduh bingung nanti kayak gimana, gagal atau enggak kayak gitu. Menurutku nggak usah takut dulu. Coba aja dulu karena rezeki itu benar-benar nggak ada yang tahu sih, Puspa. Karena kalau misalnya kita udah coba, udah ikhtiar kayak gitu ya, udah berdoa sama Allah juga, mungkin nanti dia bisa dikasih jalannya kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ke Thailand pun nggak ada yang pernah aku sangka, nggak pernah ada yang aku rencanakan kayak gitu. Dan juga sekarang kayak tiba-tiba dikasih pekerjaan sama Overfetch kan untuk di bisnisnya mereka kayak gitu. Dan itu pun nggak pernah aku rencanakan karena mereka sendiri yang nge-hire aku duluan kayak gitu. Jadi so teman-teman yang mau berkembang, yang mau apa ya berproses Puspa juga dan juga teman-teman dari LPM Polimer atau dari kimia Undip kayak gitu ya, menurutku coba aja dulu kayak gitu. Wah, keren banget ya tipsnya dan emang bener sih, kadang tuh kita cuma butuh satu langkah kecil untuk memulai. Nah, makasih banyak ya Mu udah sharing sama kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini dapat memberikan inspirasi dan insight untuk teman-teman semua. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih udah dengerin podcast kita. Dadah.